Budaya mengerjai temannya yang berulang tahun, drama dituduh mencuri, terkadang melampaui batas. Yang menjadi bid'ah atau menjadi salah adalah, tahukah kamu, saat kita meniup lilin ulang tahun, kita sebenarnya sedang memadamkan 1 tahun dari hidup kita. Sebuah ironi yang mendasar, ironi yang sering kita abaikan di tengah hiruk-pikuk perayaan yang kita selenggarakan. Ulang tahun berarti usia kita berkurang, semakin dekat ke kematian. jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Itu adalah sebuah kebenaran universal yang tidak bisa ditawar, sebuah fakta fundamental yang tak terbantahkan. Itu adalah garis waktu yang terus bergerak maju tanpa kompromi, tidak pernah mundur sedetik pun. Namun, mengapa momen kritis ini, momen kesadaran akan waktu yang terbatas, justru kita rayakan dengan pesta pora, dengan hiburan yang berlebihan, dan bahkan mabuk-mabukan? Bukankah ini adalah sebuah bentuk penolakan, sebuah pelarian yang sengaja kita ciptakan untuk menghindar dari kenyataan? Bayangkan beban mental yang kita pikul ketika kita menyadari bahwa usia terus berkurang, tetapi kita menghabiskan sisa waktu berharga itu untuk hal-hal yang fana. Ironi ini menciptakan kegelisahan yang tersembunyi, kegelisahan yang begitu dalam dan mengakar, sehingga kita memilih untuk menutupinya dengan kebisingan pesta. Kita menggunakan kebisingan itu, volume musik yang keras, tawa yang dipaksakan untuk membungkam suara kecil di dalam diri kita. Suara yang seharusnya berkata, waktumu semakin habis, waktumu terbatas, apa yang sudah kamu lakukan? Perayaan ulang tahun telah menjadi budaya yang telah diterima secara luas di seluruh dunia. Tapi, di tengah gemerlap itu, apa yang sebenarnya sedang kita rayakan? Apakah kita merayakan kehidupan yang bertambah? Ataukah kita justru merayakan kegagalan kita dalam menemukan makna yang sejati dari hidup itu sendiri? Inilah pertanyaan fundamental yang harus kita jawab dengan kejujuran yang pahit. Ironi ini sering dimulai sejak kita masih kecil, bahkan sejak usia dini, dari orang tua yang mampu merayakan ulang tahun anaknya dengan kemewahan. Mereka mengundang banyak orang, mengadakan acara yang terstruktur dan mewah. Tujuannya mungkin baik, ingin menyenangkan anak, ingin mengajarkan berbagi. Namun, niat baik itu seringkali tergeser. Yang tertanam kuat hanyalah pesta, kemewahan, dan hadiah yang mahal. Kebiasaan ini terus berlanjut, membentuk sebuah budaya konsumsi yang kita hadapi saat ini. So we buy shit we don't need. Disinilah letak masalah sosial yang mendalam bagi orang tua yang secara finansial tidak mampu. Keinginan anak untuk merayakan ulang tahun persis seperti teman mereka menjadi sebuah tantangan berat. Mereka merasa harus berkorban secara finansial, mengambil utang hanya demi memenuhi ekspektasi sosial yang didorong oleh budaya pencitraan. Ini adalah beban psikologis dan ekonomi yang sangat nyata dan merusak. Belum lagi absurditas dari pergaulan dan tradisi di lingkungan sekolah atau kampus. Kebiasaan ceplok telur, ditaburkan tepung, disiram air, atau mengerjai sungguh suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal sebagai bentuk perayaan. Bukan budaya sadar dengan kebaikan, yaitu kayak ngaco tadi itu, ngerjain temennya. Oh, bukan budaya yang baik itu, menuduh, bikin sakit. Loh, kok seperti itu? Sampai ada kematian dan sebagainya. Itu bukan kebersamaan, itu hanya pemborosan, itu hanya menghamburkan uang demi momen yang dangkal dan sesaat. Juga ada kebiasaan traktiran yang sudah mendarah daging. Kita merayakan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk validasi eksternal, untuk pujian online, untuk tepuk tangan sesaat. Ini adalah self-reward yang salah alamat dan dangkal. Ulang tahun kini terkesan harus seperti itu, menjadi panggung besar untuk menunjukkan kemewahan, kekayaan, popularitas, atau hanya hal-hal yang sia-sia dan tidak bernilai jangka panjang. Semakin meriah pesta tanpa nilai positif dan spiritual, semakin terlihat kita gagal dalam memaknai momen tersebut. Begadang, merayakan di diskotik, di karaoke, di segala macam. Orang tahun dengan pura-poya, joget, disco, segala macam. Bukan itu maksiat. Itu maksiat.
Mengapa kita butuh pengakuan sebesar itu dari dunia luar? Mengapa kita begitu haus akan perhatian? Karena kita menolak untuk melihat kenyataan diri kita sendiri. Pesta itu adalah sebuah perisai, sebuah tirai yang kita tarik, sebuah topeng yang kita kenakan. Kita memakainya untuk menutupi kegelisahan kita. Kita berpura-pura bahagia di depan kamera atau di depan orang lain. Padahal di balik topeng itu mungkin hanyalah kekosongan yang dingin, kekosongan yang semakin membesar setiap tahunnya. You can act nice in front of the camera. You know, on social media or when friends are around you, you can play cool and be nice. But who are you when you are alone in your room? What are you really striving for in this world? What is truly in your heart? Tapi ulang tahun sebenarnya bisa menjadi momen yang tepat. Bila kita berani menggunakannya dengan bijak, ia bisa menjadi titik balik yang sesungguhnya. Momen yang mengubah arah hidup, bukan hanya menghabiskan uang dan waktu. Momen pertama adalah mengingat kembali bahwa saat kita dilahirkan adalah saat orang tua, terutama ibu, berjuang mempertaruhkan hidup dan mati demi kita. Ayah bekerja keras dengan penuh kekhawatiran dan cinta menantikan kehadiran kita. Ulang tahun kita adalah hari jasa, hari pengorbanan, dan hari cinta mereka yang tak terhingga. Ini adalah momen untuk mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Jika orang tua kita masih ada, kita bisa menghabiskan waktu yang berkualitas dengan mereka, membahagiakan dan membalas jasa mereka dengan tindakan nyata. Jangan pernah lewatkan kesempatan emas dan berharga itu. Karena ketika sudah terlewat, waktu tidak akan pernah bisa diulang kembali. Waktu itu hilang selamanya. Itu adalah penyesalan terburuk dalam hidup. Penyesalan yang tidak akan bisa dibayar dengan pesta termewah di dunia sekalipun. Namun, jika orang tua sudah tiada, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, memanjatkan doa terbaik untuk ketenangan mereka. Penyesalan saya sekarang, saya titip salam sama bapakku lewat doa setiap sholat karena dia tidak ada. Harusnya saya bilang, saya sayang kau bapak dari waktu dia hidup. Jadi rasa kita saling sayang ini, saling jaga ini adalah kesempatan kita. Mumpung masih ada mereka. Benar. Mumpung masih ada ini. Penyesalan antum ke ayah. Setiap kita produktif? Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah kita bernilai untuk diri sendiri dan komunitas? Atau sebaliknya, kita masih merugikan? Momen ketiga adalah inti dari semua kesadaran. Ini adalah wujud syukur. Syukur atas karunia waktu yang sangat berharga yang telah diberikan. Lilin, kue, angka. Tiup lilin itu adalah kisah di Yunani kuno dulu. Keyakinan bahwasanya mereka itu ingin menitip pesan kepada dewa-dewi. Ulang tahun bakar lilin, happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Bersyukur berarti menghargai setiap detik yang tersisa, bahwa waktu kita selama di dunia ini sangat berharga, bahkan tidak bisa dibayar dengan apapun, karena ia tidak akan pernah bisa diulang kembali. Bersyukur berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini, kesempatan untuk mensyukuri segala karunia. Ulang tahun adalah momen penting dalam mensyukuri hari dilahirkan kita ke dunia, mensyukuri setiap waktu yang telah kita jalani. Ini adalah momentum untuk memperbaiki diri. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin pergi ke panti asuhan. Bukan berpesta,
Cinta sejati pada diri sendiri bukanlah healing instan atau traveling yang mahal. Cinta sejati adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah tindakan yang butuh konsistensi, bukan hanya perasaan. Ini adalah proses muhasabah terus-menerus yang harus dilakukan di setiap pertambahan usia. Kesadaran inilah bentuk kekuatan yang membuat kita bernilai, kekuatan untuk menjalani hidup yang bermakna, keberkahan sejati, bukan hanya kemewahan palsu yang sesaat. A Muslim, Islam is a way of life. This is why Muslims, we worship our Creator from the day we are born until the day we die. Jadi, tahun ini, apa yang benar-benar akan kamu rayakan? Kalau suka, kasih like. Kalau manfaat, tolong bagikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tidak berhenti pikir ulang.